Hubungan platonik menjadi penyebab utama perceraian saat ini. Orang-orang sering berselingkuh dengan teman mereka yang seharusnya menjadi hubungan yang aman. Perilaku ini mengalahkan tujuan penciptaan diri sendiri dan merusak kepercayaan dalam pernikahan. Terkadang, seseorang mendengarkan diam-diam tanpa disadari oleh yang lain, seperti yang tertulis dalam kejadian Lavamdin Telu. Sarah mendengarkan di pintu tenda, bahkan Sarah Imeinu, Kodesh Kodashim, Malach Hashem. Abraham Avinu berbicara dengan 3 orang Arab, tidak tahu mereka malaikat. Salah satu bertanya, di mana Sarah, istrimu? Dia tidak bergaul dengan pria-pria itu. Sayangnya seperti wanita sekarang, terkadang wanita lebih sering bergaul dengan pria daripada pria dengan pria. Hai sayang, Steve di rumah kita. Apa? Dia datang. Kami bicara sampai kamu pulang. Kenapa ada pria di rumah saat aku tidak ada? Kenapa bergaul dengannya? Kami hanya teman, tidak lebih. Rabbi, boleh punya teman pria? Jika perempuan tidak boleh sama sekali. Jika laki-laki, ya boleh. Kenapa begitu? Karena itu tidak pantas. Bisa menimbulkan fitnah. Dapat memiliki rekan kerja? Tentu saja. Halo dan selamat tinggal, itulah batas hubungan tersebut. Berbicara tentang pekerjaan tidak masalah, tapi tidak ada gunanya. Bahkan berbahaya menanyakan, apa yang Anda lakukan pada akhir pekan? Mengapa demikian? Karena hubungan platonis di tempat kerja seringkali adalah salah satu penyebab utama perceraian dalam rumah tangga yang ada di dunia saat ini. Dengan siapa orang-orang berselingkuh dari pasangan mereka? Teman-teman mereka. Anda tidak berselingkuh dengan orang asing yang Anda temui di Starbucks. Anda berselingkuh dengan seseorang yang akrab, akuntan yang menjadi seperti teman keluarga, pengacara yang seperti saudara, tetangga sebelah yang seperti teman serumah, sepupu yang menghabiskan beberapa bulan dalam setahun di rumah Anda. Itulah yang disebut selingkuh. Selingkuh berasal dari situ. Begitu Anda berhenti membedakan perbedaan antara pria dan wanita, dan Anda membiarkan wanita dan pria bergaul satu sama lain, meskipun mereka tidak menikah satu sama lain, Anda merusak rasa malu dan kesopanan, merusak dunia. Mengapa Anda seolah mengatakan Sarah Imeinu salah berada di ruangan berbeda saat pria berbicara? Dia ingin bicara juga? Carilah teman wanita, berbincang dengannya. Tak ada alasan berbicara dengan lawan jenis, kecuali untuk keperluan pekerjaan yang mendesak. Ini merusak norma sosial dan etika yang telah lama dijunjung tinggi dalam masyarakat kita. Anggap, cara berpikir pria berbeda dari wanita. Apapun yang Anda lakukan tak berfungsi. Wanita melihat kepribadian pria berpikir dia lucu, pintar, jujur, tulus. Sementara itu, pria melihat wanita dan menganggapnya lezat, seperti steak. Ini adalah perbedaan mendasar antara cara pandang pria dan wanita. Begitulah cara berpikir pria. Kenyataan dunia yang tak terbantahkan, menyangkalnya hanya naif. Hubungan platonis hanyalah tipuan satan. Percayalah Anda salah. Saya telah berteman dengan mereka selama 10 tahun tanpa kejadian apapun. Saya berbicara dari pengalaman pribadi. Saya benar-benar tahu apa yang saya bicarakan dalam hal ini. Tidak pernah ada kesempatan. Mungkin dia tidak tertarik, tapi jika muncul dia atau Anda akan melakukannya. Itu sifat manusia. Meski anggun dan berbeda, dia tetap ingin tahu apa yang terjadi. Sifatnya tidak berubah, kecenderungan itu masih ada. Dia penasaran dengan situasi sekitar, terlepas penampilan elegan. Rasa ingin tahu tersembunyi di balik topeng keanggunan. Saat berusaha menyembunyikannya, naluri dasar tetap muncul, menggoda untuk diikuti. Midrash tak menyatakan wanita boleh mengatakannya. Kecenderungannya sama. Haruskah saya bergaul dengan pria? Jika ingin bicara dengan wanita, akan kulakukan. Tak perlu berada di antara pria. Namun saya ingin tahu yang terjadi. Hakadosh berkata, saya tak menciptakan Anda dari telinga agar tak melakukannya. Mengapa peduli? Jika penting, suami Anda akan memberitahu.
Atau tidak akan memberitahumu, hal penting dari istrimu, menerjing pada kamu melakukan ini. Namun itulah sifat manusia. Bahkan orang saleh memiliki sifat tersebut. Dikatakan, aku tidak menciptakan mereka dari mulut. Tapi terkadang mereka banyak bicara. Seperti Miriam dan Aharon menentang Moshe dalam Bamidbar 12:21. Meskipun Miriam sangat suci, dia tetap Kodesh Kodashim. Dia adalah Neviah Hashem, Nabi perempuan. Pada saatnya, kita memiliki sungai air dengan rasa sesuai keinginan seperti manna. Sungai Miriam bisa berasa susu, anggur, atau jus jeruk. Apapun yang diinginkan, tersedia berkat jasanya. Miriam sungguh luar biasa. Namun saat bersama saudaranya dia bertanya, Aharon, ada apa dengan Moshe? Mengapa dia meninggalkan istrinya Tsipora? Siapa yang mengatakan beberapa kata itu terlalu banyak? Mengapa bicara tentang orang lain? Aku tidak menciptakanmu dari mulut, kamu tidak berbicara berlebihan. Dia menghukumnya karenanya. Setiap hari kita membaca dalam tafillah, pengingat tindakan Miriam. Sebaik-baiknya dia pernah membuat satu kesalahan dalam hidupnya. Andai kita hanya membuat satu kesalahan dalam hidup kita. Sekali dalam hidup kita membuat kesalahan dan Hashem mengingatkan kita. Untuk kebaikan kita, dia berkata, aku tidak menciptakanmu dari mulut agar tidak terlalu banyak bicara. Perlukah saya jelaskan? Kadang ada wanita yang suaminya pulang kerja, tapi dia masih di telepon. Sampaikan salam kepada suaminya. Setelah pulang, dia tanya, bagaimana pekerjaanmu sayang? Aku sudah pulang sejam lalu, jawabku. Ya, aku telepon dengan keluarga, balasnya. Dalam ajaran Yudaism, suami adalah raja dan istri adalah ratu. Artinya, begitu dia pulang ke rumah, tidak ada lagi telepon atau gangguan dari luar. Anda menutup telepon. Suami saya pulang. Klik. Tidak, suami saya di rumah. Selamat tinggal. Klik. Sayang, seharusnya begitu. Dia raja. Jika raja muncul, di mana dia? Yang mulia, saya akan berbicara sebentar lagi. Saya selesaikan panggilan dan temui Anda dalam 15 menit. Oke? Apakah dia memperlakukan Anda seperti raja? Anda berkata dia tidak memperlakukan saya seperti ratu. Jika di sini Anda memperlakukannya seperti seorang raja, mungkin dia akan melakukannya. Berhenti bekerja? Tetapi mengapa dia lupa memperlakukan suaminya seperti seorang raja? Bukankah itu kunci kebahagiaan dalam rumah tangga? Perhatian kecil bisa membuat perbedaan besar. Dia terlalu sibuk berbicara dengan orang lain, melupakan tanggung jawabnya sendiri. Dia lupa sang raja baru datang, atau mungkin putri kecil dan para putri, anak-anak kita yang berharga. Mereka tiba di rumah dengan penuh harapan, tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Mengapa? Dia terlalu fokus pada urusan lain, tenggelam dalam percakapan yang tidak penting, mengabaikan keluarganya sendiri yang membutuhkan perhatiannya. Makna anak ada di rumah. Tanggung jawab Anda adalah suami dan anak-anak. Aku menciptakan Anda dari mulut untuk mengingatkan agar tidak membuang kata berlebihan. Ini bisa menimbulkan masalah, mengarah pada lashon hara, pembicaraan buruk, yang dapat membuat Anda kehilangan olam haba. Ingat, setiap kata memiliki kekuatan, gunakan bijak untuk membangun, bukan menghancurkan. Nomor 2. Berbicara terlalu banyak tentang kehidupan orang lain membuat Anda hidup melalui mereka, hingga melupakan hidup sendiri. Anda terlalu sibuk membahas orang lain sampai lupa akan kehidupan Anda sendiri. Hubungan satanis adalah salah satu penyebab terbesar perceraian di dunia saat ini. Dengan siapa orang berselingkuh dari pasangan mereka? Dengan teman-teman mereka? Anda tidak berselingkuh dari pasangan Anda dengan orang asing yang Anda temui di Starbucks. Anda berselingkuh dengan seseorang yang bersahabat.